pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kami bisa hadir menyapa Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, sejumlah informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Baik pemirsa, mengawali berita hari ini, Satreskrim Polresta Banyuwangi membekuk pasangan suami istri asal Kabupaten Jember, Jawa Timur, lantaran telah melakukan aksi penipuan. Keduanya disebut membayar biaya penginapan hotel di Banyuwangi menggunakan billing hotel fiktif dan bukti transfer palsu. Pemirsa, pasangan suami istri asal Kabupaten Jember, Jawa Timur telah dibekuk Satreskrim Polresta Banyuwangi lantaran mereka telah melakukan aksi penipuan dengan cara membayar biaya penginapan hotel di Banyuwangi menggunakan billing hotel secara fiktif. Pasangan suami istri tersebut yakni Afang Afrianda, 35 tahun, dan Adisti Jeliana Purnomo, 34 tahun. Selain pasutri tersebut, polisi juga menangkap K, warga Bekasi yang mahir dalam desain grafis aplikasi Photoshop. Dalam aksinya, tersangka sudah hampir 50 kali melakukan penipuan. Mirisnya, pelaku melancarkan tindakan ini sejak tahun 2018. Atas perilaku tersangka melakukan penipuan di sejumlah hotel dan resort, kini ia dilaporkan ke pihak kepolisian. Terungkapnya kasus ini bermula dari laporan beberapa pengelola hotel dan resort di Banyuwangi. Sementara itu, menurut Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin mengatakan bahwasanya tersangka Afang berperan menghubungi pihak hotel untuk melakukan pemesanan atau reservasi. Sedangkan tersangka Adisti berperan menghubungi tersangka K untuk meminta jasa mengedit billing pembayaran hotel. Akibat perbuatannya, kini korban harus mendekam di balik jeruji besi. Selain itu, tersangka juga dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Dugaan 378 dengan pelapor 3 orang pelapor, di mana korbannya 3 pihak hotel ini ya. Jadi ada 3 hotel yang ada di Kabupaten Banyuwangi, tersangka ada 3. Awalnya di mana dari laporan yang kita terima ya, pada tanggal 29 Januari 2021 ya, di mana terjadi ya tindak pidana sebelumnya tanggal tersebut dari laporan korban, penipuan dengan modus billing hotel fiktif. Maksudnya billing hotel fiktif itu ada billing yang diterima seperti contoh ini diedit kembali ya. Jadi kalau tanggalnya misalnya tanggal 1 karena masuknya dia di tanggal 2, jadi seolah-olah ini adalah benar-benar billing yang sudah dibayarkan melalui transfer ya, transfer. Jadi bahannya adalah ini ditujukan kepada pihak hotel melalui resepsi, sehingga resepsinya percaya bahwasanya yang bersangkutan telah melakukan pembayaran dengan bukti transfer melalui bank. Kemudian kita mengamankan yang bersangkutan, di mana ketiganya ini adalah merupakan orang di luar Kabupaten Banyuwangi, dan yang bersangkutan tadi dari hasil wawancara sejenak sudah mengatakan melakukan ini dari 2018 sampai dengan hari ini hampir lebih kurang 50 kali ya, hampir 50 kali dari pernyataan tadi bahwasanya telah melakukan dugaan penipuan kepada hotel dengan tersangka yang berada di belakang. Kemudian kita menyita ada sekitar
26 barang bukti cukup banyak ya. Ini sementara yang ada di sini ya. yang ada di sini depan ini ada ini ya, mewakili barang bukti. Ini sementara kita kembangkan, rata-rata hotel mengalami kerugian dari 2 juta sampai dengan 14 juta. Yang ada di Kabupaten Banyuwangi ada 3 hotel seperti yang saya sampaikan tadi. Ini sementara dikembangkan, apakah ini juga merupakan modus-modus yang dilakukan di kabupaten lain oleh tersangka yang sama. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. 6 remaja asal Kecamatan Glemor, Banyuwangi kini harus mendekam di balik jeruji besi. Lantaran ke-6 remaja tersebut menyetubuhi gadis di bawah umur secara bergilir. Mirisnya sebelum disetubuhi, korban dicekoki minuman keras. Akibat perbuatannya, kini remaja tersebut dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun penjara. Pemirsa, nasib malang dialami gadis asal Kecamatan Glemor, Banyuwangi, Jawa Timur. Pasalnya, gadis dengan inisial Bunga ini telah disetubuhi 6 teman laki-lakinya. Mirisnya sebelum disetubuhi, korban dicekoki dengan minuman keras. Ke-6 laki-laki tersebut ialah AN, FS, MAS, RE, SP, dan VD. Kronologi kejadian bermula ketika pacar korban laki-laki dengan inisial AN bersama temannya FS menjemput korban untuk diajak jalan-jalan ke salah satu wisata di wilayah Kecamatan Glemor. Setelah tiba di lokasi wisata tersebut, pacar korban tidak sendiri dan ternyata di lokasi AN sudah ditunggu ke-4 temannya. Setelah itu, 6 pemuda tersebut sudah menyiapkan minuman keras dan naas, korban pun diajak pesta miras. Setelah kondisi korban tidak sadarkan diri, gadis di bawah umur ini disetubuhi oleh AN dan kawan-kawannya. Atas perbuatannya, kini sekelompok pemuda tersebut dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Kasusnya dugaan tindak pidana menyetubuhi anak di bawah umur sebagaimana dimaksud di dalam pasal 76D sub 36E junto 81 sub 82 Undang-Undang RI nomor 17 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Diawali daripada adanya laporan seseorang berinisial B dengan korban berinisial M, seorang anak di bawah umur, seorang wanita anak di bawah umur, di mana awalnya pada hari Rabu sekitar tanggal 3 Februari 2021 jam 10.30 seorang laki-laki berinisial AN dan FS menjemput korban berinisial M. Selanjutnya dibawa menggunakan sepeda motor menuju arah pinggir Sungai Waduk. Jadi tujuannya untuk nongkrong di situ dulu. Kemudian selanjutnya rupanya mereka sudah menyiapkan minuman yang dapat memabukkan, minuman keras dan beralkohol, diawali oleh AN. Kemudian datanglah satu orang lagi yang berinisial AS. Pada saat minuman tersebut dicampur ya dengan satu merek tertentu, lalu korban mabuk, kemudian dengan inisiatif untuk mengajak kepada yang lainnya diawali oleh AN melakukan persetubuhan terhadap korban tersebut. Sama dengan tindak pidana awal, yaitu persetubuhan terhadap anak di bawah umur,
tersangkanya tidak dihadirkan karena yang bersangkutan di bawah umur. Awalnya di mana ya, tersangka berpacaran dengan korban, kemudian melaksanakan bujuk rayu. Kemudian dari hasil bujuk rayu tersebut dilakukan persetubuhan dimulai dari bulan Februari 2020 sampai dengan Oktober 2020 dengan berganti-ganti hari, total sebanyak 30 kali. Kemudian terakhir dilakukan perekaman terhadap video dengan menggunakan video call ataupun melakukan perekaman dengan alasan digunakan sebagai pembohongan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, pernahkah Anda merasakan nikmatnya makan bakso ditemani alunan suara seruling yang merdu? Nah, kenikmatan tersebut bisa didapatkan dari bakso seruling Cakwi, yakni bakso seruling khas Jambewangi. Dengan pelayanan yang unik membuat dagangannya laris setiap harinya. Seperti apa uniknya bakso Cakwi ini? Inilah liputan selengkapnya. Pemirsa, patut dicoba keunikan makan bakso keliling yang satu ini. Makan bakso di tepian jalan sembari ditemani alunan suara seruling yang merdu. Iya pemirsa, inilah bakso seruling Cakwi yang menawarkan servis instrumen musik tradisional kepada setiap pembeli yang memesan porsi bakso untuk dimakan di tempat. Bakso milik Dwi Susilo, warga Dusun Kerajaan, Desa Sempu, Kecamatan Sempu ini biasa berkeliling menggunakan gerobak di atas motor, berkeliling di daerah dekat rumahnya mulai dari siang hingga malam hari. Tak heran kemahirannya dalam bermain seruling dia dapatkan dari tanah rantau. Saat pria berumur 42 tahun ini masih bekerja sebagai karyawan perusahaan tambang. Lagu yang dimainkan pun bervariasi, mulai dari lagu Sunda hingga gending Jawa. Semua dimainkan dengan merdu untuk menemani pembeli saat menyantap semangkuk bakso miliknya. Untuk satu porsi bakso miliknya, Dwi membandrol dengan harga Rp10.000. Jika dagangannya laris, Dwi bisa menghabiskan 3 hingga 5 kg daging sapi setiap harinya. Ide servis iringan seruling ini selain inovasi dalam berjualan, juga untuk menarik minat pembeli. Pria yang akrab disapa Cakwi ini juga bertujuan melestarikan musik tradisional, khususnya gending Jawa. Tidak hanya itu, hal ini juga dapat menambah kenikmatan dalam menyantap setiap porsi bakso miliknya. Dwi Susilo, pemilik bakso seruling ini mengatakan dirinya baru 7 bulan berjualan bakso karena dampak dari pandemi COVID-19. Dirinya harus terpaksa berhenti bekerja sebagai karyawan tambang batubara di Samarinda. Ada kesulitan tersendiri dalam memainkan seruling miliknya karena seruling yang digunakan adalah jenis seruling Sunda, sedangkan yang dimainkan adalah gending Jawa. Handa, salah satu pelanggan bakso seruling, menyampaikan dirinya sering memesan bakso seruling Cakwi. Selain baksonya yang enak, juga dapat servis musik seruling gratis. Meskipun kurang mengetahui jenis lagu yang dimainkan, namun dirinya senang mendengarkan alunan musik dari seruling. Baru 7 bulan. Oh, 7 bulan. Sebelumnya di Samarinda kerja di tambang batubara. Kok tiba-tiba jadi jualan bakso, Pak? PHK-an, pengurangan. Oh gitu, berarti Iya. kena dampak COVID, Pak ya? Iya, jelas. Oh, gitu. Bapak belajar skill suling ini sudah lama? Baru satu tahunan lebih lah, Mas. Oh, gitu. Lagi di Samarinda itu ya. Sejak Samarinda, Pak ya? Iya. Susah. Saya kan orang Jawa, ini sulingnya suling Sunda, larasnya laras Wisaya ini. Orang Sunda bilang. Jadi susah ini. Pertama, suling ini memang hobi saya dan kemana-mana memang saya bawa ini. Sebelum jualan bakso dulu
ngojek gojek itu saya bawa, jadi emang senang gitu. Ya. Apakah juga pengen ini Pak melestarikan kebudayaan tradisional Pak dengan suling juga? Iya, itu yang salah satunya. Ini berarti setiap pembeli yang beli di tempat dapat servis sulingnya Pak ya? Iya, saya jam 3 sore sampai jam setengah 1 atau jam setengah 2 malam. Sampai malam juga Pak? Iya. Lumayan sering, baksonya enak sama gratis suling. Suka Mbak genting-genting Jawa atau lagu-lagu Jawa? Seneng, Kalau yang dimainkan tadi tahu nggak apa itu instrumen apa? nggak tahu, tapi seneng. Senang aja ya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap ingat pesan ibu, yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.